ilmu itu harus mempertemukan batin, apalagi ilmu khusyuk dalam sholat. Makanya niat di dalam konsep Islam itu merupakan kekuatan dan sebagai rukun dalam setiap peribadatan. Innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap satu perbuatan amal tergantung niatnya. Kemudian setiap niat itu, setiap amalan apapun harus dilandasi dari niat yang paling dalam dirinya. Siapa itu niat itu? An-niyatu qasdu syai' muqtaronan bi fi'lihi. Jadi bukan hanya membaca. Jadi niat itu qasdu, menyengaja. Kalau kebiasaan kita, aku berniat wudu. Nah, itu kebiasaan kita dengan itu. Memang betul. Tapi tidak hanya sebuah bacaan, tapi diiringi. Qasdu syai' muqtaronan bi fi'lihi. Diiringi oleh fi'linya, amalannya, gitu loh. Ngerti maksudnya ya? Selama ini kan usolli fardhol maghribi salasa raka'atin. Nah, itu kan baca niat namanya itu. Sedangkan dimaksudkan niat itu, setiap keinginan apa yang kita gerakkan, kita amalkan, itu langsung bersamaan bi fi'lihinya. Saya ingin berzakat, saya ingin sholat, saya ingin wudu, saya naik haji. Haji saja diniati dari mulai persiapan untuk mencari ONH-nya dan belajar manasik haji, padahal belum haji. Dimulai dari mana niat itu? Dari persiapan nyari uangnya, itu sudah niat. Niat itu bersamaan itu aku mencari uangnya, mengumpulkan uangnya, menumpuk-numpuk terus sampai berhasil. Maka niat itu saya bawa langsung sekaligus hari ini aku belajar manasik haji. Ya kan? Artinya belum haji nih. Sampai belajar bagaimana saya berhaji, bagaimana saya tawaf, bagaimana saya sa'i, bagaimana saya lempar jumroh. Itu namanya niat. Niat itu bergetar terus. Sebelum dia ingin naik haji, bergetaran untuk berangkat haji sudah ada tuh. Getaran itu yang menyebabkan dia harus mencari uangnya untuk dapatkan kuota untuk berangkat haji. Niatnya masih lama, tapi getarannya panjang. Masih 20 tahun lagi. Berarti getarannya haji itu sudah ada sampai sekarang. Sebelum berangkat sudah bergetar terus. Nah, bagaimana juga ketika saya sholat? Ya, bagaimana saya sholat? Berarti saya berangkat sholat sudah bergetar dari rumah, gitu maksudnya. Makanya pentingnya niat. An-niyatu qasdu syai' muqtaronan bi fi'lihi. Ini penting sekali. Nah, seperti apa sih niat dalam aplikasi kehidupan kita? Saya ingin pinter, niat. Saya ingin jadi dokter, niat. Proses jadi dokter, berniatnya saya belajar matematika, belajar IPA. Saya belajar semua pelajaran-pelajaran eksakta. Berarti niat jadi dokter dari SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3. Lulus jurusannya langsung kita niatin tuh. Masuk kedokteran. Betul? Itu namanya niat. Demikian sholat. Sholat tidak pernah diniatkan. Kerasa nggak? Nggak niat. Kerasa. Berdirinya tidak niat. Berdirinya aras-arasan. Mukanya kelihatan, nggak niat. Coba, orang yang pengen jadi masuk jurusan kedokteran, diniati dari pertama. Ekspresi wajahnya sudah ekspresi kedokteran. Matematika, biologi, IPA-nya, sama kimianya. Jelas ya? Biar ngerti arti niat. Niat yang terus-menerus gaungkan dalam pikiran dan hati, itu bergetar terus.
yang diniatkan untuk mencapai satu tujuan, maka bergetar terus, gelombang otaknya bergetar terus. The law of attraction. Terus menggetarkan apa yang dipikirkan. Coba, kamu ingin apa? Pasti otaknya bergetar. Vibrasi ke otak itu bergetar terus. Ada gelombang otak nih. Nah, gelombang otak ini, vibrasinya sampai kepada tujuan orang-orang yang sampai. Apa yang kau inginkan? Masalah, apa yang kau inginkan? Bergetar. Nah, ini disampaikan ke Allah. Getaran niat sampai ke Allah. Bergetar ini. Coba, Amin. Coba kau rasakan. Ya Rab, apa yang ku ingin? Wali abdi masalah. Dan untuk hambaku apa yang kau minta? Karena di sini bergetar. Bervibrasi. Tapi kalau kita tidak niatkan, kosong, tidak ada getarannya. Tidak ada hasil. Ketika kita bergetar, terasa di tubuh saya terasa. Taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum. Bergetar, seluruh kulit bergetar. Kamu punya niat menikahi seorang wanita. Sudah ada belum? Belum ada. Nggak ada getarannya makanya. Ketawa kan? Biar gampang ceritanya. Ngerti nggak? Saya menceritakan itu agar bukan untuk nikah kamu sekarang masih SMA kelas 1. Tren matematika, pesantren matematika gitu. Ya. Ini wajah-wajah pesantren matematika ini kan. Jadi bukan wajah mau nikah nih. Ya, masih lama. Ngimpi gitu loh, kejauhan masih. Ya, getarannya itu sekarang bagaimana getaran itu ada? Nah, sekarang makanya saya bilang setiap getaran yang terus-menerus kamu sampaikan kepada Allah dalam sholat. In kana rizki fis sama'i ya Allah fa'anzilhu. Bergetar terus ya. Fa in kana fil ardi ya Allah fa'akhrijhu. Itu niat. Jika ada di dalam bumi ya Allah fa'akhrijhu. Tolong keluarkan ya Allah. Di dalam bumi itu kamu niati. Ada emas, ada perak, ada batu bara, apalagi itu? Ada nikel, ada tembaga, ada berlian, minyak, ya kan? Dan ada di bumi semua itu. Itu ada engkau dikasih inspirasi oleh Al-Quran, inspirasi oleh Allah, sehingga kamu bisa, oh ini yang dimaksudkan niat itu. Makanya kenapa sekarang itu kuatkan niat. Jadi setiap amalan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan harus diikuti oleh niat. Dan setiap apa yang kamu inginkan, niat itu tergantung apa niat yang kau inginkan. Dan jika ini disampaikan kepada Allah niatnya, wali abdi ma sa'ala, dan untuk hambaku apa yang kau inginkan. Kamu pegang ilmu ini dulu, bab niat. Makanya ketika kamu sudah mulai niat, tampak di situ. Coba, apa yang kau niatkan? Calon perwira marinir. Coba, Rafli. Duta besar. Duta besar. Ya kan? Jadi, di dalam hati dan pikiran sudah harus ditanamkan tuh. Sampai itu harus dari sini. Kalau niat dari dalam, itu akan masuk ke ekspresi wajah. Ekspresi wajah itu muncul dari otak. Ngerti nggak? Seorang, coba kamu. Apa yang muncul dalam hatimu yang paling dalam, masukkan. Bisa menggambar. Bisa menggambar. Programmer. Gambar apa? Itu tidak boleh confuse begini. Ini dia di sini kosong nanti. Di otak. Nah, kan masih nyari-nyari. Itu nggak boleh. Sudah harus ada, makanya getarannya tidak ada nanti. Ekspresi tidak ada. Nanti gambar acak.
Ya kan? Oh, niatkan. Coba kamu, Pak Lurah. Apa, ayo? Belum tahu kan? Jadi, hah? Kimiawan. Wis, ahli kimia. Iya kan, ahli kimia, teknik kimia. Teknik kimia itu yang di otakmu teknik kimia bagaimana? Mengurai dari minyak. Ya kan? Minyak itu diurai lagi. Itu ada turunan-turunannya minyak itu dari biji plastik. Yang kau pakai polister itu dari minyak. Yang kau pakai di mobil itu semuanya, di mobil itu dominan 80% dari minyak. Kamu taunya minyak kan minyak goreng, minyak gas kan gitu kan, ya. Kemudian itu plastik, semua itu plastik, itu bahan dari minyak. Makanya Amerika itu pengennya minyak mentah. Agar apa? Agar diurai lagi secara kimia lagi. Makanya jurusan teknik kimia menguraikan semua itu. Nah, ini kan cerita ini kan semua karena niat. Maka saya tanya bab niat dulu. Ngerti maksudnya? Loh, kamu apa? Jadi apa? Udah itu aja. Ayo, niat apa nih? Anda otakmu apa sekarang? Hah? Fisikawan. Fisikawan itu bisa menjadi bagaimana membuat pesawat terbang. Opsi 2? Hah? Opsi 2 apa? Hah? Rama apa Rama? Coba Rama. Bisnis. Tanamkan. Jadi businessman. Nah ini, bayangkan pikiranmu, gitu loh. Bayangkan pikiranmu. Aku mau bisnis, karena wilayah inilah tempat orang kaya. Ini teknik kimia bisa gua bisnisin gitu loh. Tentara bisa gua bisnisin. Apa aja, apakah saya ngirimkan senjata? Kan gitu. Namanya bisnis itu luas, lebih luas lagi, ya kan? Nah itu namanya niat ya. Aik ya. Coba kamu deh, saya lihat. Manager. Memanage. Sekarang itu yang saya minta niat. Kalau kamu apa? Pengusaha. Hah? Pengusaha. Alasan kamu apa? Hah? Karena pengen buka lapangan sendiri untuk buka lapangan kerja. Lapangan kerja sendiri untuk lebih banyak masyarakat kan gitu. Kayak Ustadz Abul lah pengusaha kan gitu. Berapa karyawan yang kita pekerjakan ya. Nah, ini penting sekali agar kamu ingat nanti kalau dewasa aku ditanya dulu itu arti niat itu ternyata ini. Betapa cabang. Makanya innamal a'malu binniyat. Amal itu cabangnya banyak, amal. Ngerti nggak? Nggak hanya sholat, amal itu semua amalan. Tergantung niatnya. Ngerti maksudnya? Orang kita itu kan males, kurang niat. Orang Cina itu sukses gara-gara apa? Niat. Buka pintu pertama, itu udah niat, aku jualan. Bener yang datang banyak. Betul ya? Kita jam 5 tidur. Jam 6 tidur. Dipatok ayam rezekinya. Nah itu. Jadi kembali lagi. Nah sekarang nyambungnya kepada sholat. Nah sekarang ini. Sholat itu juga meniatkan apa yang diinginkan. Wali abdi masa'alah. Jadi nyambung semuanya ya. Jadi innamal a'malu bin niat. Setiap semua amal itu tergantung niat kamu. Maunya apa? Pasti dikabulkan. Wali abdi masa'alah. Jelas ya? Jelas ya? Oke. Sekarang bagaimana melatih niat, membangkitkan niat? Niat itu muncul dari hati yang disampaikan ke Allah. Ingat ya? Niat itu muncul dari hati yang disampaikan ke Allah.
Maka ketika itu ku sampaikan kepada Allah, maka aku mengucap dan memanggil Allah. Allah. Allah, memanggil Allah. Berarti yang di dalam hati yang kuingini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya diawali apa? Manggil dulu. Allahu Akbar. Dipanggil yang punya rezeki itu. Dipanggil yang punya jalan keluar itu. Dipanggil yang mempunyai jalan hidup kita itu. Dipanggillah Allah itu. Jelas maksudnya? Agar kamu setiap sholat nanti ingat itu pelajaran ini. Allahu Akbar, duta besar. Allahu Akbar, pengusaha. Aku datang. Wali abdi masa'ala, pengusaha ya Allah. Untuk hambaku apa yang kau minta? Wali abdi masa'ala, apa yang kau minta? Pengusaha ya Allah. Ngerti maksudnya? Jangan serta-merta kamu sholat tiba-tiba nggak tahu tujuannya. Ditanya sama Allah, wali abdi masa'ala, untuk hambaku apa yang kau minta? Ditanya. Tadi kamu bilang, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam hatimu langsung, pengusaha. Sampaikan kepada Allah. Itu pentingnya getaran dari dalam batinmu. Kalau saya tanya, nggak boleh confuse. Aku apa ya? Gimana kau akan dikabulkan? Uang hatimu saja tidak ada getarannya. Ngerti? Hatimu saja nggak bergetar. Aku jadi apa ya? Lah untuk apa sholat? Fa'idha hasaba amrun fazi'a ila sholati. Nabi itu kalau ada getaran di dalam hatinya ingin apa, segera sholat untuk disampaikan kepada Allah. Ngerti maksudnya? Fa'idha hasabu amrun, amrun itu persoalan. Kalau di dalam hatinya ada persoalan penting, nah yang penting ini disampaikan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mintalah tolong kepada saya, kata Allah. Niat. Makanya kenapa niat itu nomor pertama? Ini penting untuk kita, adik-adikmu nanti di kelas SMP-mu. Makanya nanti kamulah yang pionir pertama nanti ketika sholat nanti. Oh ini aku niatkan, jelas itu. Yang kupersiapkan duta besar. Persiapkan apa kamu tadi? Duta besar kan? Bahasa Inggris. Harus itu. Jadi kalau udah niat, oh berarti persiapanku 3 tahun ini bahasa Inggris semua nih, harus mateng ini. Kalau cuma duta besar gitu doang, nggak bisa. Berarti nggak niat, cuman ngomong doang. Berarti dalam 2 tahun ini bahasa Inggrismu harus mahir. Ngomong, latihan setiap hari belajar bahasa Inggris. Ya, sama siapa? Artasena. Arkasena. Ya kan? Kamu belajar bahasa Inggris sama siapa dulu? Sendiri ya? Tuh kan? Kalau berdua memang susah. Kan mulutnya cuma satu. Bercanda, tegang amat, ya kan? Ngerti maksudnya ya? Tentang niat, jelas? Sudah berubah ke mukamu. Pak Lurah, kamu udah berubah belum wajahnya? Udah ketemu belum niatnya? Udah mulai? Iya kan? Ayo, itu dibangkitkan. Ini penting buat kalian. Kalau tidak ada niat, apa? Flat. Nggak ada getarannya. Ente ini kemana? Rencana? Kairo. Nah, mau jadi apa? Ambil jurusan ilmu fikih. Insyaallah. Bahasa Arabnya harus kuatkan. Iya kan? Nahwu sharafnya harus kuatkan. Itu dikuatkan, ya. Jadi semua tuh yang getaranmu ke Kairo itulah yang kuat. Aku sudah punya cita-cita. Kamu harus punya cita-cita. Jelas. Tuh ekspresi wajahnya udah berubah tuh. Si Rama tuh udah berubah wajahnya.
Udah berubah jadi orang kaya. Kan businessman. Iya kan? Udah berubah tuh. Udah wajahnya Kairo tuh. Udah ulama tuh. Iya kan? Wajahnya jadi ulama tuh. Ya. Terus, kamu jadi apa? Kak, wajahnya belum kelihatan apa? Hah? Ayo. Apa tadi? Hah? Ada dua pilihan. Apa dua pilihannya itu? Teknik komputer kalau nggak fisikawan. Teknik komputer sama fisikawan. Bahasanya dimudah. Bahasa. Iya, nggak apa-apa, gitu kan? Alternatif, kan gitu. Jadi pilihan itu yang penting jurusan itu bisa menghasilkan bagaimana saya sampai sukses. Yang penting menghasilkan uang targetnya. Loh, kok uang ini cari Pak Abu? Lah saya target uang itu apa sih? Kan tujuannya saya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Betul nggak? Targetmu harus mencapai derajat zakat, derajat haji. Dan itu pakai uang. Emang ke Kairo nggak pakai uang? Emang haji nggak pakai uang? Iya kan? Nah itu kira-kira mudah-mudahan niat kalian diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga konsep niat itu memang sekarang sudah mulai ada getarannya ya. Ada getarannya sudah ada mulai. Getaran itu qasdu syai' muqtaronan bifili. Qasdu sengaja terus kamu sekarang belajar. Kamu kau niatkan dulu. Oh fisikan saya fisikawan. Oh kemudian saya menjadi manajer. Oh, aku mau ke Kairo. Oh, aku mau jadi angkatan laut. Setiap hari pull up. Jangan aku mau jadi tentara. Tidur kerjanya. Nggak mungkin. Pull up itu 3 tahun berturut-turut harus di atas 12 angkatan. 13, 14, syukur sampai 16 pull up-nya. Psikotes. Nah, itu kira-kira ya. Mudah-mudahan saya doakan kalian berhasil semuanya, insyaallah, dan kita tetap bersama-sama dalam salat khusyuk kita sehingga kita lakukan dalam doa itu melalui salat semuanya ya. Yang khusyuk salatnya insyaallah dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fight itu sakit loh, bener nggak? Kamu ngerasain kan? Kena hajar masakan, puas itu. Tapi saya mau. Adrenalinnya keluar kan? Wah, saya mau. Kok mau dipukulin? Karena ikhlas. Sholat 2 rakaat. Ya Allah 2 rakaat, cing. Kagak mampu. Ya kan? 2 rakaat. Bisa betapa beratnya ya kan? Kita latihan fight di sana ya. Nah, masangkan bisa kita itu. Adrenalin keluar semua itu. Fight-nya jaga betul. Nah, sholat itu kayak gini nih. Kayak fight ada depan gini. Jadi jaga. Ya. Saya jaga ini. Dikeroyok nih sekian orang. Otomatis semakin jaga ini. Semakin kabur. Iya. Jadi yang penting ilmunya ngerti dulu ya. Itu ilmunya namanya itu. Jadi gara-gara sholat itu nggak pernah dibahas. Saya ngeri sampai 3 tahun misalkan mondok di sini kamu nanti lupa. Masih sama dengan pada umumnya.
Ngeri kan? Rugi. Ustaz Abu bikin pondok pesantren rugi. Ya, kayak yang lainnya juga. Ngeri kan? Nanti yang belajar tentara itu ternyata jam 4 subuh mereka udah bangun. Upacara subuh, bayangkan. Upacara jam subuh, jam 4. Mau lagi. Kenapa? Dipaksa oleh komandan. Itu jam 4 pagi sebelum subuh. Upacara beneran. Mamanya itu pelatihnya keluar membawa senjata direntet. Iya. Granat. Dibangunkan, ada yang pakai macam-macam senjata dibunyiin, kayak gitu tuh. Nah, itu apa? Dia membangunkan bawah sadarnya. Bawah sadarnya kan malas tidur tuh, jeder, diledakin. Duar, mau nggak mau jam segitu langsung bangun, siap, gitu kan? Seandainya sholat digituin enak kali ya. Boleh coba. Senjata nggak legal Ustaz di Indonesia, nggak boleh coba. Aduh, kayak gitu mestinya ya. Tapi kita harus pakai kesadaran gitu loh. Kalau mereka sadar mau digituin, kalau enggak aku dipecat, aku berhenti jadi tentara gitu. Artinya konsepnya mau ikhlas. Ternyata mereka ikhlas semua digituin. Nah, ini untuk menyepakati semua otak kita ini keikhlasan itu. Makanya mukhlishina lahuddin. Ustadz paksa sendiri. Makanya ini sebenarnya pribadi. Salat itu urusan pribadi yang saya kenal sama Allah. Saya berangkat, walaupun ngantuk, saya berangkat. Tengah malam jam 3, Ustadz Abu di sini. 2 rakaat. 1 jam seperempat. 2 rakaat. Ditambah witir 1 rakaat. Kok bisa? Oh, memang harus kita lawan. Saya akan lawan diriku dulu. Kalau di oya-oya, nggak bisa. Ayo bangun. Begitu ustadznya nggak ada, gini lagi. Iya kan? Bawah sadarnya langsung. Ini nggak bisa. Sampai nanti itu begitu. Ya. Yowis cukup gitu aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.